Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Botpil. Karena hari ini saudara kita Muslim sedang merayakan Idul Adha, yang mana hari raya ini dilakukan memeringati peristiwa Ibrahim mempersembahkan anaknya, yang di dalam Islam sendiri masih bertentangan entah Ishak atau Ismail yang hendak dikorbankan. Tapi kali ini topik kita bukan di situ. Kali ini kita akan mempertanyakan kisah yang diceritakan dalam Al-Quran tentang peristiwa itu. Mari kita baca Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Oke, kita dengarkan bersama. Ternyata dalam versi Quran Ibrahim mendapatkan mimpi dan dalam mimpi itu tidak ada perintah untuk menyembelih anaknya, yang ada dia hanya melihat dia menyembelih anaknya. Saya yakin teman-teman pasti setuju dengan saya bahwa itu mimpi buruk. Mari kita bandingkan dengan kisah itu menurut Alkitab. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Jika teman-teman lihat dalam Alkitab sangat jelas perintahnya, dan tidak melalui mimpi tapi berfirman secara langsung. Dan siapa yang akan dipersembahkan juga jelas bahkan namanya disebut, sehingga tidak akan membuat Abraham kebingungan. Kita kembali ke ayat Al-Quran. Ternyata Ibrahim mendapat itu dari mimpi dan tentunya kita sepakat mimpi itu mimpi buruk. Mari kita lihat dalam hadis dari mana asalnya mimpi buruk. Hadits Bukhari nomor 6470. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yuf, telah menceritakan kepada kami Al-Laits, telah menceritakan kepada kami Ibnul Al-Had dari Abdullah bin Habab dari Abu Said Al-Khudri, ia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bermimpi yang ia sukai, sebenarnya mimpi tersebut berasal dari Allah, maka hendaklah ia memuji Allah karenanya dan ceritakanlah. Adapun jika ia bermimpi selainnya yang tidak disukai, maka itu berasal dari setan, maka hendaklah ia meminta perlindungan dari keburukannya, dan jangan menceritakannya kepada orang lain, sehingga tidak membahayakannya." Supaya lebih kuat lagi kita tambahkan satu hadis lagi, yaitu hadits Muslim nomor 4197. "Dan telah menceritakan kepadaku Abu At-Tahir, telah mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Wah, telah mengabarkan kepadaku, Amru bin Al-Harits dari, Abdurrabi bin Said dari Abu Salamah bin, Abdurrahman dari Abu Qatadah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mimpi yang baik datang dari Allah dan mimpi yang buruk datang dari setan. Barang siapa yang bermimpi buruk maka hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya dan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, niscaya tidak akan membahayakannya. Dan jangan menceritakan mimpi itu kepada siapapun. Dan jika dia bermimpi baik maka bergembiralah dan jangan menceritakannya kecuali kepada orang yang dikasihi." Sesuai dengan hadis-hadis yang kita baca, ternyata Ibrahim telah mengalami mimpi buruk dan lebih parahnya lagi mimpi buruk ternyata berasal dari setan. Apakah setan yang memerintah Ibrahim menyembelih anaknya? Dan lebih parahnya lagi Ibrahim menceritakan mimpi itu kepada orang lain, benar-benar Ibrahim melanggar sunnah. Jika mengikuti perintah hadis seharusnya Ibrahim meludah ke kiri bukan malah menceritakan hal itu kepada orang lain. Pertanyaannya sekarang, apakah hari raya yang dilakukan saudara Muslim dilandasi atas mimpi buruk yang berasal dari setan? Silakan teman-teman sendiri yang menilai. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendukung channel ini. Tuhan memberkati.